Kompasi Media, reach the world. Shalom. Shalom. Bersama saya 3 orang belia, anak keluarga. Perkenalkan, dari ujung, siapa gerangan? Nama saya Daniel McAdvance. Selalu orang panggil Daniel ataupun di kampung orang panggil Abang. Oh, abang. Kita punya abang hari ini. Oke. Terusnya, Jadi sahabat kita semua, nama saya Ebenezer, tapi orang ramai sering panggil saya Boli. bowling. Oke, sahabat mereka semua, nama saya Aceh Pardo, tapi nama keliling saya di kampung Gido. Gido. 3 orang belia yang bersama dengan saya pada saat ini dalam membantu siaran Kompasi Media. Kamu akan lihat nanti bagaimana mereka telah terlibat secara langsung di dalam menjayakan siaran Kompasi pada saat ini. Sahabat dulu, Bang. Sahabat, Ini abang kan? Ini abang. Oke, jadi sorry saya lambat. Tidak apa ya. Pada masa kami membuat rekaman ini janji 7.30. Saya sampai jam berapa? Jam 8 Jam 8 lewat 30 menit. Cerita dia secara ringkas. Tadi saya di Pataras tanpa lori. Jadi masa packing itu adalah satu proton itu tersadai di sana. Dan dia pemiliknya dia tengok saya. Terus dia cakap, haroka campur. Oh esok, saya bilang ada. Nah kalau ada di dalam itu, saya tiap sebelah. Saya punya dari kereta Wik, dia bilang, oh bang. Tapi dia sudah panggil tahu, dia bilang, saya masuk lagi di Pataras. Pas sudah beli dan saya keluar. Dia masih lagi, karena belum ada jalan. Terus ada seorang tuh pergi mau tolak kereta dia keluar dari parking. Saya pun ikut tolak lah. Oke, jadi saya sampai tuh pemilik itu proton tolak ya, dan kamu tahu itu pak tidak kereta dia hidup belakang. Jadi syukurlah. Oke, jadi itulah sebab saya lambat. Makanya juga jadi penyelamat segalanya. Oh, saya jadi penyelamat tadi. Ya, ini kisah benar. Kisah benar yang berlaku. Jadi itu sebab saya lambat. Tapi sebenarnya, yalah nasib. Ada yang harus ditolongkan. Kalau saya pemilik proton pun, saya gembira belum ada orang tolong. Jadi orang yang tolong itu sudah menjadi berkat kepada saya. Dan oke, karena saya dari kedai tadi, saya mau minta maaf, saya belanja kamu. Oke, tip nih. Ini pun berkat tadi kan dulu. ya betul berangkat ya. Saya baru jual besi buruk, Pak. Jadi sudah jual besi buruk dapat lagi minum. Oke, jadi saya belanja kamu, kita minum supaya kita kuat dan sehat. Tapi dulu ya, tadi dia beli minum di studio kan. Ya kan dia minum di studio kan? Siapa? Kita minum di dapur. Oke? Jadi sekarang kita mau minum. Oke? Jadi kita tukar background. Oke, 3, 2, 1. Dapur sudah. Gue sudah makan. Dia makan belum? Kita minum. Tapi nanti kita minum lahan. Oke, jadi oleh karena kita mau teruskan rekaman, kamu tahu apa tema hari ini? Daripada apa yang saya cerita, kisah benar saya tadi masa di Pataras tanpa lori. Saya rasa saya tahu satu sebab Cara saya tadi Hari ini saya belanja kamu hasil jualan besi buruk saya. Betul, saya jual besi buruk tadi. Oke, dan saya beli ini untuk kamu, untuk supaya kamu tidak marah saya lambat. serta juga berkat. Sebab banyak kali juga bilang berkat. Berkat. Umpannya silakan. Oke, jadi tema yang diangkat pada sahabat ini, yang akan diangkat untuk sahabat ini, sahabat yang ke-6 adalah tema menjadi berkat kepada orang lain. Oke, jadi hari ini jadi berkat kamu. Oke, tapi hari ini juga kamu jadi berkat buat saya. Kenapa? Sebab kamu banyak tolong saya untuk menjalankan siaran Kompasi Media. Apa yang saya maksudkan? Kamu akan kasihkan sebentar lagi. Jadi terima kasih kepada Anda semua karena sudi bersama dengan Kompasi Media, sahabat yang ke-6. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
semua. Ya, selamat hari Sabat semuanya. Oke, kamu oke? Oke. 3 orang anak muda yang membantu siaran Formasi Media pada Sabat ini. Daniel alias Abang, Boli-Boli, dan Gido. Oke, mereka bertiga ini menjadi berkat buat saya pada Sabat ini. Oke, kita akan lihat sebentar lagi. Jadi tema kita adalah menjadi berkat. Oke. Jadi bagi saya bilangnya, misalnya kita boleh menjadi berkat kepada seseorang ataupun orang ramai yang kita tidak kenal dia. Macam saya tadi tuh kan, saya tidak kenal tuh orang yang rusak kereta. Oke, tapi karena dia minta tolong, saya tolong. Oke, boleh? Macam mana? Sebelum kurang pasti. Kita ada contohnya. Anda ingin tahu bagaimana kita boleh menjadi berkat kepada orang lain? Sebenarnya kelainan Sabat ini adalah ada sketsa, ada sketsa pendek, lakonan pendek, lakonan spontan yang sempat dibuat pada petang tadi. Dan sekarang masa kita buat rekaman malam silakan. Mari kita lihat antara contoh yang kita boleh lihat bagaimana kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Kita saksikan lakonan daripada 3 orang anak muda ini bersama dengan saya. Saksikan. Iya, ombak kos ini. Bang, kau pergi main badminton nanti kan? Ya. Tolong dulu mami cuci kepingkan nak ya. Oke. Nih, siap sudah saya. Oke, thank you bang. Oke. Nih, jalan sudah ke? Oke, hati-hati ya. Oke. Jangan pulang lambat ya. Bye. Bye. Mana Daniel nih ah? Lama saya tunggu di sini nih. Apa dia buat nih lama betul? Dok. Hei. Halo dok. Sio, lambat sih sampai. Oh, tidak apa batu. Tadi saya tolong mama saya lagi batu. Ada dia minta tolong. Oh, tidak apa. Saya tahu aja batu. Mungkin kau satu orang jangan di rumah, jadi kau tolong mamaku. Mamaku pun mungkin penat juga kalau buat sendiri-sendiri kerja. Tidak apa, saya paham juga, yang risau. Thank you dok, kamu memahami saya. Sama-sama. Bagaimana kita jadi berkat di dalam persahabatan antara Gidok dan Daniel. Gidok menanti dengan sabar. Apabila Daniel tiba, Gidok tetap berkata-kata dengan baik dan sopan. Inilah sahabat, bagaimana dia menjadi berkat kepada orang lain. Oke, siapa yang jadi berkat? Gidok kan. Nah, si Gidok jadi berkat. Walaupun si Daniel lambat, jam bulan, tapi si Gidok dia cool saja. Dia punya kata-kata Tetap spontan. Sopan. Tetap sopan, bukan spontan dong. Tetap sopan walaupun tunggu lama kan. Jadi baik, itu adalah lakonan pertama. Untuk Anda melihat lakonan seterusnya, bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain. Tapi kita mendengar lagu dulu lah kan. Lagu yang pertama. Siapa penyampai dia, Pak? Apa siapa penyampai dia? Saya belum tahu. Instrumental. Ada di sini. Instrumental. Instrumental. Oke, untuk kebanyakan persembahan lagu pujian pada Sabat ini, semuanya adalah lagu yang dipersembahkan semasa lawatan choir belia di gereja Podos. Di mana tuh? Kota Bulu. Oke, jadi kita saksikan lagu yang pertama dalam bentuk instrumental, dan disampaikan oleh orkestra ataupun kumpulan instrumental daripada gereja SDA Podos. Bukan Podos.
Dipersilakan. Silakan. Amin. Dengan instrumental tadi. Dengan instrumental pun, dengan bermain musik pun jadi berkat doakan. Menyelamatkan jiwa kita. Betul. Kalau kita tengok orang menyampaikan instrumental, mengasyikkan Tuhan boleh. Kita selalu tengok di YouTube instrumental yang tidak guna suara tapi sangat menjadi berkat. Oke, jadi Tintin pun kalau kita pukul jadi berkat juga kan. Oke, jadi kita beralih kepada lakonan kedua. Bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain. Ini ada contoh saja, tetapi banyak lagi cara kita menjadi berkat. Oke, dalam cerita ini kami akan menyampaikan lakonan tersebut. Persilakan lakonan yang kedua. Sempat kan ya saya ikut kendaraan Cigedoni, takut saya tertinggal loh. Saya tengok-tengok pun tidak lagi kereta limpas-limpas dari Gera tahu nih. Sana nih ya. Kau yang mana Ki, Dok? Oh, saya mau ikut Cigedoni Pak nih. Di sana gereja Puhus. Kau ketinggalan lah nih kan? Iya. Woi, kesian kau. Ya itulah tuh. Saya mau cari tumpangan Pak nih. Bah, naik saya lah. Ah, betul deh. Bah, mari. Oke. Nasib baik kau penyelamat tuh. Kenapa batu? Desa lah tuh. Nasib baik kau sampai, Dok. Wih,
Betul tuh Gu, nasib baik boleh ada penyelamat sel. Ya, nanti ketinggalan loh kau ikut Iya. acara EY di gereja. Itulah tuh. Pas dengan dia tadi. Ya. Syukurlah kan dok. Ya, betul Gu, saya betul-betul bersyukur. Biasa kalau dia lambat, memang saya sudah tahu pasal kendaraan. Nasib baik kau limpas. Thank you boleh. Kasih kau boleh. Saudara dan saudari, kita boleh jadi berkat pada orang lain dengan memberi tumpangan, walaupun dengan motosikal. Jika kita ada kendaraan, kita memberi tumpangan kepada orang lain, kita sudah menjadi berkat kepada orang lain. Nah, kan siapa jadi berkat? Boleh. Boleh. Nasib baik sih boleh ada. Kalau tidak si Gidok sudah ketinggalan, tidak sempat pergi gereja Puhus karena ketinggalan kereta sudah. Dan nasib baik saya sama siapa tunggu si Gidok. Tapi yang paling menjadi berkat adalah si Boli karena dia kasih tumpang si Gidok. Kebetulan terlintas hidup. Ya, kebetulan lipat. Jadi Anda pun boleh menjadi berkat kepada orang lain. Oke, kamu tahu kenapa kita buat lakonan ini? Tahu atau tidak? Tidak. Karena khotbah kita inilah isi kandungan dia punya khotbah pada sahabat ini. Jadi dari awal lagi nih siaran formasi, dari awal lagi kita sudah menekankan, memperkenalkan apakah khotbah kita punya pembicara pada sahabatku. Luar biasa. Jadi ada ini minum, tapi jangan kita minum. Oke. Jadi mari kita ambil lagu yang kedua. Boleh siapa penyampai dia? Di sini dalam duet Onel dan Boli. Ini si Boli dan pasangan duetnya adalah Onel. Lagu yang dipersembahkan semasa Podos. di gereja Kudus pada sahabat Taluhan, sahabat yang kelima. Kita nikmati lagu ini. Dipersilakan. To enter his arena, to rest his hands
has in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore the crown, and bloody washed the champion going down. But I will never count him out, for I'm the witness of the day he rose to retain the title champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one would ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest. He reigns from above. He's higher than the highest, greater than the great. No one would ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest. He reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love, of love. Amin. Puji Tuhan dengan lagu duet si Boni jadi berkat. Oke. Madu saudara. Ya, itu suara paduan suara boleh melawat di KFC si Ben. Gereja Likas, nanti kita bawa Pastor Wilson di Gereja Likas, kan? Oke, jadi puji Tuhan. Jadi kita semua ini boleh menjadi berkat kepada orang lain, bukan saja melalui tingkah laku kita, kan? Perkataan tadi itu kan perkataan dan si Tidok, si Daniel lambat pun dia tidak marah. Coba kalau apalah kamu Daniel, kau tidak tahu saya lama sudah tunggu. Si Daniel yang sudah sedang baru sibuk-sibuk mau cuci piring di rumah, kan? Terus kena marah pula, lagi si Daniel down. Begitu. Tapi kalau kita mengawal hati kita, kan boleh kita kawal, kita boleh jadi berkat orang lain. Nah, terus dari lagu berapa sudah? Kedua, lepas dari ketigaan, ketiga sudah. Kita pergi ke lakonan yang ketiga. Oke. Lakonan yang ketiga kita akan saksikan bagaimana si Gideon jadi berkat kepada si Boni. Si Boni yang rasa laparnya betul. Masa kami berkaman ini di belakang tabir saya bang ketawa dia. Masa saya ambil video pun saya agak kelucuan, tapi seru loh. Oke, bila kita melakukan semula realiti kehidupan manusia bahwa ada begitulah caranya kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita saksikan bagaimana si Gideon menjadi berkat kepada si Boni yang kelaparan. Silakan. Mana yang lain nih? Janji mau pergi hiking nanti. Itulah. Mana dong nih, takkan jam lanat. Tunggu sejalan dia orang. Ya, tunggu jalan nih kalau begini. Jam lapar pula sao. Lama aja ada orang nih, saya pun lapar saya nih. Kalau gini bagus saya makan dulu lah. Macam ada makanan segidok pula nih. Makin lapar nih saya tengok dia makan. Boleh, kamu kah? Hah? Ini apalah, makan kok. Ambil aja. Nak, makan aja kok. Saya tahu kau lapar. Sana kok saya lapar. Saya dengar kau tadi kau cakap kau lapar. Alamak. Makan aja, jangan risau. Boleh bagi-bagi bah. Nah,
Wah, terima kasih Gidok. Hei, sama-sama. Jangan risau. Sahabat kita mesti berkongsi makanan. Baik kok Gidok. Hei, sama-sama. Sebagai sahabat, kita menjadi berkat pada orang lain dengan kasih memberi makanan kepada orang lain. Betul tak Gidok? Betul. Betul Kal? Boleh. Betul. Amin. Amin. Anjing pun mau minta makanan. Bagi anjing makanan. Demikian kita mengasihi bukan sesama manusia, juga dengan hewan juga. Tuhan memberkati. Amin. Kan? Terima kasih dengan Gidok supaya bisa makanan. dalam lakonan, tapi dalam reality pernah kamu buat begitu? Yang betul-betul yang kamu bagi makanan sama kawan. Pernah. Jadi begitulah kita sebagai umat Kristen, kita mesti jadi berkat kepada orang, sentiasa menghulurkan bantuan. Apa-apalah bantuan kan? Dan tadi motor bantuan juga. Macam tadi kata-kata yang baik pun bantuan juga kan. Ini kan pula makanan kan. Roti-roti pun bagi. Betul. Bagi juga kan biar sama-sama merasakan, menikmati. Jadi kita akan menikmati lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga bermula dengan kumpulannya Three juga. Three Angels. Oke, sebabnya apa aja itu? Three Angel yang terdiri daripada tiga orang peradikan. Darlene, Acak, dan Alan. Mari kita saksikan lagu ini untuk lagu yang ketiga. Silakan. Pelihara hidupku.
Tuhan. Jadi setiap lagu yang kita dengar pun jadi berkat kan. Lagu pun jadi berkat. Ini kan pula kita punya sikap kan. Betul gak Bang? Bagaimana seorang abang mulai jadi berkat? Daripada bantuan kecil pada adik beli ya Pak. Tadi si abang dalam lakonan dia cuci piring kan? Iya. Nah, kau pernah cuci piring kan? Pernah. Nah, kita semua cuci piring lah bahkan. Itu pun jadi berkat tuh. Jadi kita punya ibu bapak pun kalau pergi dapur, bersih sih. Senang, pastikan. Jadi kita cuci piring pun jadi berkat kita. Jadi lakonan keberapa sudah tuh? Keempat sudah. Iya, keempat sudah. Keempat. Oke. Selepas ini kita akan lepas lakonan ini kita akan lakukan keempat. Oke. Kita pergi pada lakonan dahulu. Lakonan yang keempat adalah kisahnya tentang apa? Tentang Dulu saya dan Gidok membantu Daniel. Siapa yang jadi berkat di sini? Berdua. Si Daniel sedang buat kerja, datang dua orang kawannya membantu. Satu kisah hidup yang dilakukan semula, bagaimana apapun kita boleh jadi berkat kepada orang lain. Kita persilakan lakonan yang ke-4. Dipersilakan. Mana pula kerja nih? Bagusnya kalau ada orang tolong saya. Daniel, apa nih? Angkat-angkat besi. Tolong bapak siapa ini? Mau minta tolong nggak Daniel? Wih, kamu rajin juga tolong saya nih. Rajin. Oh, kalau kamu tolong boleh juga Bang. Boleh. Mari. Wah, terima kasih ya kamu tolong saya. Sama-sama Bang, tidak masalah Bang. Kawan juga kita kan. Betul. Kita sama-sama. Kita menjadi berkat kepada orang lain. Betul tak Gidok? Betul. Boleh? Betul? Daniel? Betul. Terima kasih kepada dua orang sahabat kepada Daniel. Kerana mereka sudah menjadi berkat kepada orang lain dalam pelayanan mereka. Amin. Nasib baik kamu tolong susun itu bersih. Oke, itu bersih itu lama sudah saya suruh dia susun itu. Tapi bila kamu ada ringan kerja siapkan. Jadi tolong menolong menjadi amalan mulia. Masihkah kamu ingat masa kita pergi di Kitapol? Kita ada khidmat. Apa yang kita buat di sana? Kita membantu. Apa yang kita bersih untuk kawasan tapak perkemahan lama dan akan kawasan gereja lama. Masihkah kamu ingat di Bambangan lama? 2 kali sudah. Yang sebelum yang pertama kali adalah kita buka itu apa itu? Rumah semut punya keras di dalam balai raya. Punya ramai itu. Kan? Tapi yang terbaru di Bambangan lama juga masa jiwa ini, apa yang kita buat sana? Sama-sama. Buat sampah, kita kasih buka itu pasir yang tertimbun kebun sayur kan. Jadi inilah kita punya pertolongan yang boleh menjadi berkat kepada orang lain. Oke, kita beralih kepada lagu yang ke-4 dan selepas lagu ini si Boli akan memimpin kita dalam doa. Lagu yang keempat disampaikan oleh Onel secara solo. Oke, jadi tanpa membuang masa kita persilakan lagu yang keempat oleh Onel Dusi.
memuji pada Yesus. Kita kehidupan dibuka. Aku yakin namaku ada. No more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See over there, there's a mansion prepared for me, where I will live with my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praise to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. We will live in the light of the risen Amin. Amin. Untuk si online. Baik, sekarang saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kejujuran kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penjagaan sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul supaya Bapa dalam menikmati siaran Bapa sendiri ya Bapa. Kiranya siaran ini menjadi berkat pada semua orang yang menonton itu. Diserahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Nebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih tulis atas doa sebesar tadi. Jadi kita akan mendengar berita mission. Penyampaian berita mission kita adalah yang ada di depan kita, yang sedang bekerja di belakang tabir, dan selepas ini dia akan menyampaikan berita mission. Jadi kita mempersilakan penyampainya adalah Daphne Wileni. Kita persilakan. Shalom. Tajuk berita mission kita pada sabat ini ialah Orang Alkitab. Kisah Remus daripada Spanyol. Remus dikenali sebagai orang Alkitab ataupun Bible Guy. Dia seorang jururawat, istrinya pula seorang arsitek. Mereka mempunyai kehidupan yang selesa dengan 3 orang anak di Prancis. Secara luaran, mereka mempunyai segala-galanya yang mereka perlukan untuk gembira. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Remus rindu untuk dapat mengulangi doa Yesus kepada Bapanya. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dalam Yohanes 17 ayat 4. Remus ingin memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Tetapi bagaimana? Dia tertanya-tanya sama ada misinya harus serupa dengan misi Yesus ketika dia mengisytiharkan di rumah ibadat, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan
Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Remus membacakan arahan perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kemudian, dia membaca dalam buku Colporteur Ministry karya Ellen G. White, kerja bersaksi, jika dikendalikan dengan betul, adalah kerja misionaris yang tertinggi. Remus memutuskan untuk menjadi penginjil literature. Dia mahu menjadi seorang yang membelinya. Coba menjual buku kepada orang yang tidak mahu membelinya. Remus dan keluarganya pun berpindah ke Galicia, sebuah wilayah yang sangat sekuler di Spanyol. Di antara populasi hampir 3 juta, hanya kira-kira 500 orang Adventis yang beribadah di 5 buah gereja. Remus pun mula menjual Alkitab dan buku-buku lain di pasar terbuka, tempat orang ramai berkumpul untuk membeli hasil ladang, pakaian, mainan, buku, dan barangan terpakai. Semasa dia menjual buku di atas meja, orang mula memanggilnya orang Alkitab. Di satu pasar terbuka, Remus ternampak rakan penjual yang turut menjual buku. Lalu Remus pun pergi ke arah lelaki itu dan mula bercakap. Lelaki itu jelas tidak mahu terlibat dalam perbualan, tetapi dia seperti tidak dapat berpaling. Ada sesuatu yang luar biasa tentang awak. Lelaki itu akhirnya mengakui. Selepas banyak perbualan di pasar, lelaki itu bersetuju untuk meletakkan beberapa buah buku Remus di gerainya untuk dijual. Sebagai hadiah terima kasih, Remus pun menghadiahkannya sebuah Alkitab. Lelaki itu membaca Alkitab tersebut di rumah dan meminta Remus untuk memberi pelajaran. Selepas beberapa bulan, dia memberikan hatinya kepada Yesus. Hari ini, lelaki itu coba meyakinkan anak perempuannya, saudara perempuannya, dan ibunya untuk turut menerima Yesus. Dia dan Remus adalah kawan. Setiap kali mereka bertemu, dia memanggil, "Halo orang Alkitab." Kadang-kadang, buku Remus menjual diri sendiri. Pernah seseorang menghalangnya ketika dia membawa beberapa buah Alkitab di jalanan. "Adakah itu Alkitab?" tanya orang asing itu. "Ya, saya menjual Alkitab," kata Remus. "Berapa harga senaskah?" €10, katanya, atau dalam ringgit Malaysia kira-kira RM47. "Tolong berikan saya senaskah. Saya mahu beli senaskah." Dalam kes itu, Remus tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuat jualan. Dia hanya perlu keluar rumah. "Tuhanlah yang menjual Alkitab," katanya. Pada masa yang lain, seorang wanita benar-benar melompat kegembiraan apabila dia melihat bahwa Remus menjual Alkitab. "Saya telah berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan Alkitab." Dia dan kemudian mencium pembelian buku barunya itu. "Ini adalah jawaban daripada Tuhan." Pada masa yang lain, Remus mengembara sejauh 120 km untuk sampai ke pasar terbuka. Dia sangat gembira. Dia menjual banyak buku pada hari itu. Tetapi apabila petang tiba, dia menyadari bahwa dia tidak menjual buku yang mencukupi untuk menampung kos petrol untuk perjalanan itu. Dia tertanya-tanya, adakah perjalanan itu berbaloi?
Kemudian seorang lelaki tua berusia kira-kira 90 tahun datang ke gerai bukunya. "Adakah Anda mempunyai Alkitab?" Lelaki itu bertanya. Lelaki itu ingin tahu sama ada Yesus mengasihinya. Remus bercakap dengan gembira tentang Yesus dan kasihnya. Dengan linangan air mata, kedua-dua lelaki itu merenung kasih Yesus. Kemudian lelaki itu membeli sebuah Alkitab. Sesungguhnya, tidak pernah terlambat untuk mengenali Yesus. Bertemu lelaki tua itu dan mengungsikan kasih Yesus dengannya amat berbaloi dengan kos perjalanan ke pasar terbuka. Remus berharap dapat melihat lelaki itu bersama Yesus di surga. Remus gembira melayani Tuhan di Spanyol. "Ada ramai orang mencari roti kehidupan," katanya. "Kita boleh membantu mereka dengan memberi mereka Alkitab." Dia juga gembira dikenali sebagai lelaki Alkitab. Spanyol mempunyai banyak bandar dan pekan tanpa kehadiran Seventh-day Adventist. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda 3 tahun lalu yang pergi ke College Adventist Saguntos, Spanyol untuk membantu melatih orang ramai menyebarkan berita baik tentang kedatangan Yesus tidak lama lagi di negara ini dan seterusnya. Itu saja berita mission kita pada Sabat ini. Amin. Amin. Apa tajuk itu? Orang Alkitab. Orang Alkitab. Bible guide. Bible guide. Kenapa dia dikenal? Siapa dia punya wakaf utama? Remus. Si Remus kan. Kenapa dia kena panggil Bible guide, orang Alkitab? Dia menjual Alkitab pada orang. Kalau kita kasih guide ini kita punya tema, boleh tak kamu kasih guide? Paham gimana? Dia menjadi berkat pada orang lah sebab dia menyampaikan firman Tuhan itu secara berleluasa. Iya. Hanya dengan menjual Alkitab di pasar. Di pasar kan luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan? Kita boleh jadi berkat. Kalau kita jual sayur, boleh nggak jadi berkat? Boleh kan? Boleh. Ya. Contoh, ya masih mahal. Ya. Kan? Ataupun anti ini ada sedikit lebihan bonus. Jadi berkat sudah kan. Oke. Jadi terima kasih kepada Dave atas berita mission yang sudah disampaikan yang bertajuk Orang Alkitab. Orang Alkitab. Kisah dari Spanyol. Ini negara yang kuat bola sepak nih. Siapa pemain bola sepak dari Spanyol yang kamu kenal? Iya. Kalau saya tidak pernah ingat Fernando Torres, Spanyol, Cesc Fabregas. Kamu tidak bola sudah. Itu selingan saja. Saya mau memuji dia orang secara spontan. Oh iya kan, bukan peminat Spanyol, peminat England kan? Brazil. Oke, jadi kita mau punya minat yang berbeza, tapi minat yang berbeza pun boleh jadi berkat juga kan? Oke, kita beralih kepada sebelum kita mendengar khotbah. Lakunan yang terakhir sudah. Kita ada 5 lakunan tuh. Kami ada membuat 5 lakunan tadi petang dan kita saksikan lakunan yang terakhir. Bagaimana siapa yang menjadi berkat di sini? Cikido nih. Kali ini saya menjadi berkat. Oke, bagaimana saya menjadi berkat? Saksikan lakunan yang ke-5. Dipersilakan. Jadi macam mana tuh baju kerja kita? Udah tahu. Siapa pun saya tahu lah nih. Udah lah saya tidak duit sekarang lagi. Sama lah, saya pun tidak duit. Betul lah betul. Udah lah tuh baju mahal. Betul. Bila tarik tutup dia tuh Macam minggu depan waktu dorang bilang. Ya, minggu depan tuh. Kita mana ada duit nih sekarang. Kamu ada kah? Tidak. Saya pun tidak. Habis duit ya. Sama lah nih ya. Tuh, ada cigu tuh tuh. Kan? Kamu berani kah pinjam duit dengan dia? Tidak. Tidak lah. Saya takut kena marah nih. Sama lah. Tuh, ada cigu.
Hai Cigu. Ya, Cigo. Ayo Pong buat sini. Kami berbincang-bincang Pak nih. Ya, pasal baju sih. Pasal baju sih. Kenapa baju sih kamu? Adalah itu Cigo. Kami risau tentang tuh baju sih kami batu Cigu. Oh ya, mau siap sudah tuh. Ya, minggu depan. Minggu depan sudah siap tuh. Mau bayar sudah. Tapi masalah dia sekarang Cigo, kami tiga tidak duit. Kamu tidak duit. Tidak. Ya. Oke. Kalau begitu, saya tolong kamu bayar dulu. Bila kamu ada duit, barulah kamu bayar dengan saya. Boleh Cigo. Ya. Jadi, saya bagi kamu duit. Duitnya dalam sampul nih. Jadi saya bagi kamu. Nanti kamu boleh bayarlah dengan kamu punya benda hari kan? Ya. Oke. Ini 50. Oke Cigo. Ini 50. Boleh mau? Boleh Cigu. Oke, ini 10, 20, 30, 40, 50. Ini 50 untuk kamu. Jadi 50 ini boleh bayar kamu punya baju sudah. Terima kasih Cigo. Itu kami terima kasih. Yang penting kamu semangat untuk kita punya belia. Boleh Cigo. Amin. Amin. Saudara, apapun yang kita ada, apa yang kita miliki, bisa saja menjadi berkat kepada orang lain. Oleh itu, jadilah berkat kepada orang lain. Amin. Amin. Nah, mana sudah tujuh? Kamu sudah bayar ke baju? Sudah bayar ke baju. Oh, syukur. Bukan cikgu doni kutip balik ke duit kan? Harap-harap dalam realiti kita boleh jadi orang yang memperhatikan boleh. Bila-bila masa pun kamu pun boleh ulur duit kan? Bersedekah. Bersedekah, betul. Sedekah. Oke. Dengan siapa kau pernah bagi duit gitu? Kalau bagi duit boleh benar. Mustahil. Kalau banyak enggak. Ayah. Kalau enggak. Belanja bagi duit lah kan, makan. Boleh pernah bagi duit, kasih pinjam. Tapi tanya selalu nilai sedikit ke 10 sen, 20 sen, 1 ringgit ke banyak kan, pernah. Abang pernah? Pernah. Jadi itu nilai tidak penting lah. Kadang-kadang orang-orang yang perlu betul bantuan kita. Kalau sedikit itu, kalau tiba-tiba dia dapat, dia sangat gembira. Senang hati dia. Jadi begitulah kita menjadi berkat kepada orang lain. Oke, kita pergi pada lagu yang ke-5. Sebelum kita mendengar khotbah, lagu yang ke-5 akan disampaikan oleh Choir Belia. Oke, Choir Belia Gereja SD Kudus. Sekali lagi, semua lagu pada saat ini adalah lagu yang dinyanyikan semasa lawatan ke gereja Kota Belut pada sabat yang ke-5. Choir Belia untuk lagu yang ke-5. Silakan. Special place of healing, a
place. Amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Jadi kita akan mendengar khotbah. Tapi sebelum kita khotbah, kita akan berdoa. Mungkin Gidok boleh memimpin dalam doa. Oke. Kita silakan Gidok untuk berdoa. Mari kita semua dari sebelumnya. Ya Bapak dan Saudara, terima kasih atas kebaikan sehingga kami dapat mengumpul di sini di pengasih media. Sebentar lagi pada kami dengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh umat-Mu. Biarlah itu menjadi berkat untuk kami dalam segi kerohanian kami dan fisikal kami, Tuhan. Ini jadi doa kami dalam nama Yesus Kristus dan semua. Amin. Amin. Terima kasih Gido atas doanya tadi, doa yang penuh berkat. Oke. Jadi kita mau dengar khotbah sudah. Selepas penonton kita di rumah melihat 5 lakonan sesuai dengan tema kita, yaitu menjadi berkat. Oke. Jadi siapa pembicara kita sahabat ini? Pastor Max Selamat. Max Selamat. Kamu kenal kan? Secara bijak. Tidak. Pertama kali dengar. Oke, Pastor Max Selamat. Oke, Pastor Max Selamat dulu. Saya bertemu dengan dia. Sebelum ini pernah bertemu, tapi bertemu di Baru-Baru. Apa acara di SAS Baru-Baru Sepengan? Kami bersukan 4 wilayah, 5, 6, 7 dan 8. Jadi Pastor Max ini dia punya kehebatan sukan yang dia boleh main adalah sepak takraw. Jadi kamu tidak ada di dalam sepak takraw kan? Tidak. Jadi walaupun kamu tidak kenal Pastor Max. Oke, jadi kita akan saksikan khotbah daripada Pastor Max, oke? Dan Pastor Max berasal dari mana? KJ Ulu. Di mana? Kampung Ulu. Jangan lupa. Kampung Ulu Tungku Lahad Ulu jauh sekali kan. Oke, jadi anggotan Pastor Max Selamat juga adalah dari gereja Ulu Tungku Lahad juga. Saya pernah pergi sampai di sana sekali. Pada waktu itu Pastor Max melayani di sana juga, dan sekarang Pastor Max Selamat melayani di daerah Kelawat. Dia kan sudah kan di wilayah 5 sudah, wilayah 6. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan Pastor Max dengan khotbah pada Sabat ini yang sudah pasti mengangkat tema menjadi berkat. Apa dia? Menjadi berkat. Menjadi berkat. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Dia telah membawa kita di dalam persekutuan pada pagi ini, dan sudah pasti kita semua dalam keadaan yang sudah cukup sedia untuk menikmati berkat firman Tuhan pada saat ini. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan coba membawa kita kepada sebuah khutbah, yang mana khutbah kita kali ini adalah berkaitan dengan tajuknya adalah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen itu adalah satu anugerah, atas sebab kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang sudah diselamatkan. Sebagai umat-umat Tuhan, sudah semestinya kehidupan kita itu hendaklah menjadi berkat kepada sesama kita, bahkan juga kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Saya ingin membawa kita melihat ayat Alkitab yang telah ditulis oleh Petrus dengan ilham Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sehingga ayat yang ke-11. Kita mulakan dengan ayat yang ke-7. Mengatakan sebegini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Kesudahan segala sesuatu yang dikatakan tadi itu sudah pasti. Semua kita tidak pernah bingung tentang maksud ini. Atas sebab kita semua tahu bahwa kesudahan segala sesuatu itu bermaksud kesudahan dunia ini. Atau lebih jelas adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus, Tuhan menasihati melalui ayat yang kita sudah bacakan tadi, supaya di sepanjang waktu penantian ini, satu hal yang paling pertama untuk kita lakukan adalah supaya kita menguasai diri kita dan bertenang, supaya kita mempunyai kekuatan untuk menjalinkan hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang juga dikatakan sebagai kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu akan lebih bermakna apabila kita mempraktekkan setidak-tidaknya ada 4 perkara yang telah ditulis oleh Rasul Petrus untuk supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita melihat yang pertama, saling mengasihi. Di dalam ayat yang keempat, 1 Petrus pasal 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Itu sudah pasti kita ingin tahu apakah maksud kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita imbas kembali pengalaman 2 sahabat, yaitu Yesus Kristus dan juga Rasul Petrus. Ketika Yesus ditangkap pada malam itu, kemudian dibawa ke hadapan sidang untuk dihakimi menurut agama bangsa Yahudi, Petrus juga ada di sana. Petrus berada di tempat yang agak tersembunyi untuk supaya identitinya tidak dikenal. Namun nampaknya disebabkan kumpulan mereka, yaitu Kristus dan juga pengikut-pengikutnya, sudah sangat terkenal di berbagai tempat pada waktu itu. Maka di kalangan mereka yang hadir pada waktu itu untuk melihat perbicaraan mengenai Yesus, ada yang mengenal Petrus. Ya, tetapi Petrus menyangkal dan tidak mengakui, bahkan mengakui tidak mengenal Kristus pada waktu itu. Saudaraku, Kristus mengetahui Petrus ada di sana dan dia melihat Petrus, sehinggalah berkokoknya ayam. Itu adalah penyangkalan yang ketiga. Jika saya sebagai manusia ini disangkal dan tidak diakui, ya, tidak diakui sebagai sahabat atau sebagai yang dikenal, sudah pasti saya akan sakit hati. Sudah pasti saya akan kecewa. Dan berkemungkinan saya akan simpan dendam dan akan membalasnya pada waktu-waktu yang tertentu. Boleh jadi begitu. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Ketika dia bangkit selepas itu, ya, pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia menemui Petrus yang ketika itu sedang melakukan pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Ketika dia berhadapan dengan Petrus, dia tidak menuding telunjuk mempersalahkan Petrus sebab sudah menyangkal. Bahkan dia tidak mengingatkan atau mengungkit pengalaman itu, melainkan dia mendekati Petrus dengan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, dan mendorong Petrus untuk supaya dapat melakukan tugasan yang diamanahkan kepada dia. Inilah kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, Yesus tidak melihat kesalahan itu, melainkan dia fokus kepada Petrus dengan kasihnya, dan oleh kasih yang ada kepada Yesus pada waktu itu, sehingga kesalahan Petrus tidak dilihat.
Ya, kesalahan Petrus terabai. Nah ini, umat Tuhan yang dikasihi Yesus. Semestinya kita sebagai umat Tuhan juga mempraktekkan ini, yaitu kasih kita hendaklah itu menutup segala kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita tidak menyimpan dendam atau tidak sakit hati, melainkan kita mengasihi individu tersebut dengan kasih yang sungguh-sungguh yang lahir daripada hati kita. Nah, kita melihat yang pertama itu adalah saling mengasihi. Kemudian kita lihat yang kedua. Kita perhatikan. Yang kedua itu adalah suka memberi tumpangan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 9 itu, apabila saudara lihat, mengatakan begini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Amin itu. Nah, apa yang Petrus katakan, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau menunggu kesudahan segala sesuatu ini. Yang kedua, hendaklah kita suka memberi tumpangan. Apakah yang boleh ditumpang? Mungkin bermula daripada yang kecil, motosikal, kereta kita, ya kan? Rumah kita. Jika ada saudara-saudara kita yang ingin menumpang, tumpangkan tanpa bersungut-sungut. Mengapa? Sebab sifat bersungut-sungut itu adalah sesuatu sikap atau sifat yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Maka dikatakan di sini, sikap bersungut-sungut itu mendatangkan kerugian di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang ke-10 mengatakan begini, ya, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali ini, atau menunggu kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu. Di dalam ayat yang ke-10 ini, hendaklah kita saling melayani. Dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperolehi tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin ayat ini. Puji Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa hendaklah kita saling melayani. Melayani itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya kan? Melayani itu harus ada pengorbanan. Yang pertama sudah pasti kita korbankan kesombongan kita. Sebagaimana Yesus telah datang ke dunia dan mengatakan dia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Amin ini. Inilah umat-umat Tuhan. Dalam hal pelayanan harus kita saling mendahului, melayani satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di sini, melayani orang lain itu bukanlah sesuatu perkara yang senang. Kita harus memiliki kesabaran untuk berhadapan dengan kerenah mereka yang kita layani. Rasul Petrus mengingatkan supaya kita saling melayani di antara sesama sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang keempat, untuk supaya penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali, ataupun kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Yang keempat, berhati-hati di dalam perkataan kita. Ayat ini berbunyi sedemikian. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, ya, kita lihat ayat yang ke-11 di dalam Alkitab kita ini yang mengatakan seperti ini. Kita perhatikan ya. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-11 ini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin itu. Luar biasa sekali umat Tuhan. Ya, apabila kita berbicara dikatakan oleh Rasul Petrus, hendaklah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ini membawa maksud setiap perkataan kita itu, ya, hendaklah itu sesuatu yang suci,
sesuatu yang boleh mengangkat jiwa mereka yang lain itu lebih dekat kepada Tuhan. Kata-kata yang membawa berkat. Sebagai umat Tuhan, kita harus berhati-hati. Sebab setiap waktu dan setiap saat di sekeliling kita, apabila kita berhadapan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, ya, seringkali mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ada waktunya kita mendengar mereka mengucapkan kata-kata luca, ya kan? Mengucapkan kata-kata yang sembrono, kata-kata yang tidak membangun iman. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, apabila kita berkata-kata, hendaklah kata-kata kita itu kata-kata yang menjadi berkat kepada semua. Elakkan daripada mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Elakkan mengucapkan kata-kata yang boleh melemahkan iman sesama kita. Melainkan ucapkanlah kata-kata yang membangun, yang menguatkan, dan yang meneguhkan iman sesama kita. Nah, ada 4 perkara yang kita sudah lihat. Apakah tujuannya itu? Kita boleh lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11 sambungan ayat yang tadi itu, yaitu supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Maka itu, saudara yang dikasihi Yesus, pada saat pagi ini, marilah kita menjadi berkat kepada sesama kita. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Marilah kita menjadi berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pastor Yes. Kamu kenal silakan. Kenal saja. Kenal sudah. Jadi ada masa kita melawat di Kelawak kan, Emok dan pergi sana. Dan kita boleh jumpa Pastor Max. Oke. Dan sudah pasti kita sudah mengetahui apakah intipati daripada khotbah dan tema yang sudah kami pilih pada sabat ini untuk siaran yang ke-6 adalah menjadi berkat. Banyak cara kita menjadi berkat. Jadi terima kasih kepada khotbah Pastor Max Selamat Bulog yang telah kita saksikan dan kita sudah nikmati sebentar tadi. Kita muafi sudah, tapi ini minum kita boleh minum. Kita akan minum selepas habis siaran rekaman. Jadi kita ke lagu yang terakhir sudah. Lagu yang terakhir akan disampaikan oleh Pak Yaya sekali lagi. Iya, kita persilakan. Jiwa hancur kecewa, lelah tanpa daya, hidup sepertinya kosong, dibuai kegelapan. Bila beban terasa berat, hati mulai berseru. Ku rasakan pelukanmu, ku dengar bisikan
terakhir lagi, yaitu lagu penutup siaran Pemasi Media. Dan mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih dengan semua berkat yang sudah kami nikmati sepanjang siaran Pemasi Media pada saat ini, khususnya lewat lagu-lagu pujian dan juga lakonan daripada realiti kehidupan manusia, dan juga khotbah daripada Pastor Max Selamat Gulo yang sudah kami nikmati. Biarlah kami semua akan terus menjadi berkat kepada orang lain. Biarlah kehidupan Kristen terus memancar dalam kehidupan kami, dan biarlah Yesus, gambar Yesus itu semakin jelas dilihat oleh orang lain lewat kehidupan kami secara pribadi. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tapi sudah kan? Kepada penonton di rumah, terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton. Terima kasih kepada 3 orang jemputan pengacara pada saat ini. Oke, bukan saja mengacara, tapi mereka terlibat dalam lakonan 5 sketsa lakonan yang mereka sudah jayakan bagi membantu siaran Pemasi Media pada saat ini. Terima kasih kepada siapa? Daniel ataupun Abang. Panggil Abang lah Daniel. Oke. Seterusnya Boli-Boli. Masih pada Boli-Boli dan Gidok. Oke. Masih kepada mereka bertiga. Boli-Boli dan Gidok adalah pelajar yang menanti SPM tahun ini kan tahun ini akan diumumkan tahun depan tahun ini mereka menunggu SPM. Jadi puji Tuhan mereka menggunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, dan Daniel ataupun kami panggil dia Abang baru tingkatan 2. Jadi puji Tuhan, kita akan jumpa lagi. Mohon apa? Mohon subscribe. Apa dia? Coba dong. Oke. Subscribe. Meraih sedikit. Ada semua yang lihat Pemasi Media, tolong subscribe. Jangan lupa share. Apa lagi boleh? Dan like. Abang apa lagi? Jangan lupa untuk komen lagi. Jadi mungkin Anda boleh komen sama Hari Sabat kan, ataupun mungkin kamu ada kesaksian bagaimana Anda boleh pernah menjadi berkat kepada orang lain. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada penonton Pemasi Media, teruslah menyokong kami supaya apa juga yang dikongsikan di Pemasi Media akan terus menjadi berkat buat kita semua. Sampai kita jumpa lagi. Mungkin Anda masih ingat apa laungan semangat moto bagi Pemasi Media? Masih ingat? Betul? Saya nak uji mereka. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat Hari Sabat. Terima kasih. Kecewa, lelah tanpa